Pemirsa, wacana Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia menimbulkan polemik. Rencana itu sempat menimbulkan penolakan dari Dekan Fakultas Universitas Airlangga FK Unair Surabaya. Bergabung pada malam ini bersama kami sambungan daring Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan RI, dan juga Pak Iqbal Mukhtar, selaku Ketua Klaster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga pengurus PPIA KMI. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu keduanya Anda. Ya, selamat Assalamualaikum. malam. Selamat malam. Sehat semua. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Mas? Sehat, Alhamdulillah Pak. Sehat selalu Bapak berdua. Pak Syahril, saya ke Pak Syahril dulu. Pak Syahril, pertimbangannya apa ya Kemenkes ini berniat untuk mendatangkan dokter asing ke tanah air? Ada berapa jumlahnya nanti juga? Ya, terima kasih. Kita kan mempunyai 6 pilar transformasi kesehatan. Salah satunya adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, kita secara fakta di lapangan itu masih kekurangan dokter spesialis, termasuk juga dokter umum dan juga penyebarannya di seluruh Indonesia. Sehingga melalui transformasi kesehatan di pilar sumber daya kesehatan ini, kita harus mempunyai suatu program percepatan. Kita mempunyai kekurangan sekitar 120.000 dokter spesialis. Nah, percepatan itu ada dua cara, yaitu jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jangka panjang tentu saja kita harus memproduksi dokter-dokter melalui institusi-institusi pendidikan yang tentu saja tadi kalau kekurangan 120 ribuan, itu kalau kita hitung kalau dengan cara biasa, itu akan 10 tahun kita akan memenuhinya. Maka kita harus perlu menggunakan percepatan dengan berbagai cara. Salah satunya kita dengan melakukan pendidikan yang berbasis rumah sakit atau kolegium base namanya. Dan tentu saja karena kita kasus jantung, kasus stroke, kemudian kanker itu sangat tinggi yang memakan biaya yang besar juga, angka kematian dan angka kesakitan yang tinggi, maka kita juga harus melakukan akselerasi. Nah, akselerasi yang kita lakukan di jangka pendek ini adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini atau institusi kesehatan melakukan kerjasama dengan negara lain yang dapat membantu kita di dalam akselerasi ini. Nah, tentu saja itu sifatnya adalah sementara dan juga untuk transfer of knowledge. Dan sekaligus akselerasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu ada sekitar 6.000 bayi loh yang mempunyai kelainan jantung yang segera yang harus diselamatkan. Nah, sementara kita masih menunggu untuk jangka panjangnya melalui pendidikan-pendidikan yang kita harapkan melalui institusi pendidikan. Nah, tentu saja dengan mendatangkan kerjasama ya dengan negara lain, dokter-dokter asing itu sifatnya adalah untuk sementara. Yang kedua akselerasi, yang ketiga memang transfer of knowledge, bukan untuk selamanya mereka berada di Indonesia. Saya kira itu, Pak. Baik, 120.000 itu dokter spesialis jantung saja atau terbagi dari dokter spesialis lainnya ya Pak Syahril? Kemudian bagaimana kemudian mekanisme yang akan mengaturnya? Apakah ini kan akan melalui undang-undang tentunya Pak? Apakah ini menabrak undang-undang atau tidak? Iya, jadi yang 120-an tadi adalah dari berbagai spesialisasi, bukan jantung saja. Tetapi prioritas kita itu ada 4 ya. Satu adalah kanker, ya, yang kedua adalah jantung, stroke maupun yang uronepro. Nah, itu yang menjadi prioritas kita karena angka kesakitan dan angka kematian. Yang kedua, kita juga harus memenuhi standar-standar layanan dokter spesialis, 7 spesialis yang harus ada di rumah sakit kelas D, itu yang memang harus ada dan hampir 40% itu di rumah sakit kelas D tadi itu belum mempunyai ketujuh tadi. Mungkin hanya ada 4 atau 5 ya, sehingga kita mempunyai kewajiban memenuhi ini. Baik, Nah, Undang-Undang Kesehatan, ya. Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17 tahun 2023 sudah mengatur itu ya, Oke. bagaimana ada tata cara, persyaratan yang kita boleh mendatangkan kerjasama dengan dokter asing. Baik, Dan itu harus memenuhi kriteria. baik. Artinya ada krisis atau darurat penyakit jantung dan stroke begitu ya Pak yang kita alami di tanah air
detik ini, Pak Ya, Syahril. salah satunya itu. Kemudian Betul, bagaimana betul. distribusi nanti ke daerah-daerah, Pak? Kalau tadi Anda katakan sementara ini bersifat relaksasi sementara, tapi untuk distribusi ke daerah-daerah seperti apa? Apakah merata nanti disebar dokter-dokter asing ini atau bagaimana? Sebelum ke dokter Jadi Iqbal? Hmm. persyaratan sudah diatur, yaitu ada kebutuhan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, Mhm. ya, diajukan betul kebutuhan. Yang kedua harus ada kajian spesialisasinya, Hmm. artinya kompetensi. Kompetensi ini harus juga lulus dalam ujian kompetensinya dan juga persyaratan waktu ya. Jadi waktu mereka hanya boleh 2 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun satu kali lagi. Dan sifatnya juga adalah transfer of knowledge. Nah, Baik, untuk pengaturannya tadi seperti yang saya sampaikan oke. berdasarkan kebutuhan, ya, bagaimana rumah sakit melalui ke Kementerian Kesehatan, kemudian melalui Dinas Kesehatan untuk mengajukan kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai dengan prioritas yang saya sampaikan tadi. Baik, silakan direspon Pak Iqbal. Apakah benar kita ini setengah darurat dokter spesialis jantung dari luar harus didatangkan hingga kini? Silakan direspon. Saya kira yang pertama, kita menghargai kalau memang ada pendapat dari Kementerian Kesehatan ya terkait kekurangan dokter. Tetapi barangkali kita perlu berangkat dari konsep yang evidence based. Hmm. Yang pertama, apakah memang Indonesia itu kekurangan 120 dokter? Itu dulu saya kira pertanyaannya. Hmm. Itu dasar kita menyebutkan itu sebenarnya apa? Substansinya itu apa? Itu yang pertama. Apakah adalah rasio yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita kekurangan 120 dokter? Karena faktanya begini, semua negara di dunia itu mengalami kekurangan dokter. Kalau di Amerika misalnya, rasio dokter jantung dengan populasi itu adalah 1:82.000. Nah, sekarang kalau kita coba melihat di Indonesia, sebenarnya setiap spesialisasi itu memiliki tingkat densitas yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya katakanlah penyakit dalam, kebidanan dan anak, itu densitasnya adalah satu dokter untuk sekitar 45.000 populasi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang densitas, memang ada spesialis tertentu yang jumlahnya itu langka. Misalnya bedah anak ya. Bedah anak itu rasionya 1:600.000. Tetapi penyakit dalam, kebidanan, dan obstetri itu rasionya 1:45.000. Rasio ini jauh lebih baik dari rasio di berbagai negara-negara maju di dunia. Itu dulu yang pertama. Jadi saya melihat bahwa kita memiliki perbedaan interpretasi terkait berapa besar sebenarnya jumlah yang kita butuhkan. 120.000 itu dari mana kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut kami, datangnya dokter asing itu sebenarnya memang merupakan keniscayaan. Itu nggak bisa kita tolak. Di mana-mana di seluruh dunia, tenaga dokter asing itu merupakan manpower yang memang memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional di negara masing-masing. Kita lihat misalnya di Amerika, 30% dokternya itu berasal dari dokter asing. Di Eropa pun begitu, di Inggris pun begitu. Tetapi yang ingin kita bicarakan di sini itu bahwa kita tidak bisa dengan serta-merta memasukkan semua dokter itu sesuai dengan harapan kita. Tentu keniscayaan ini tidak membuat kita itu membuka keran seluas-luasnya. Apa yang saya sebutkan di sini, keniscayaan ini mestinya bersifat bersyarat. Jadi ada keniscayaan bersyarat. Apa itu persyaratannya? Yang pertama, dia harus memenuhi standar yang kita harapkan. Ya, sebagai contoh saya berikan contoh kita aja, dokter-dokter Indonesia kalau kita keluar negeri, misalnya kita ingin bekerja di Amerika, kita ingin bekerja di Eropa atau bekerja di Kanada, kita harus lulus tes kompetensi yang sangat sulit. Sulit tes kompetensinya. Kemudian kita harus lulus tes bahasa. Yang semuanya itu tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, saya melihat di dalam Permenkes nomor 6 tahun 2023, aturan-aturan ini tidak ada. Jadi dokter asing yang masuk di Indonesia itu tidak perlu melakukan tes kompetensi. Mereka hanya perlu melampirkan portofolio profesionalisme mereka. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kendala. Kalau misalnya dokter asing harus datang ke Indonesia, yang pertama kita ini ingin apa sebenarnya? Apakah hanya untuk mengisi dokter yang kosong di Indonesia, dokter spesialis, atau transfer of knowledge? Kalau ingin mengisi kekosongan dokter spesialis di Indonesia, saya tidak yakin dokter asing ini akan ingin bekerja di tempat-tempat yang terpencil.
Baik, baik. Silakan respon Pak Syahril. Ada dua tadi catatan Pak Iqbal soal ini tidak ada kaitannya dengan Permenkes nomor 6 tahun 2003 begitu ya Pak Iqbal ya. Tidak perlu dites dokter asing ini. Kemudian apa dasarnya sehingga mendatangkan 120.000 dokter asing ini ke tanah air Pak Iqbal? Pak Syahril, silakan Anda jelaskan. Saya koreksi dikit, bukan 120.000 dokter asing ke tanah air, tapi kekurangan dokter spesialis yang dibutuhkan Indonesia ya Mas ya. Artinya Bukan datang berarti nanti bukan 120.000 begitu ya Pak ya? bukan Hmm, begitu. Kekurangan kita ya, kekurangan di oke. tanah air ini gitu ya. Hmm, Oke, mungkin sebagian ada yang sama ya dengan Dokter Iqbal, senior saya ini. Memang kita memang membutuhkan bagaimana peranan-peranan orang luar, ya institusi luar, apapun negara lain yang juga nanti dapat untuk memperkaya kita sekaligus memberikan suatu akselerasi maupun penguatan ya. hmm. Saya kira ini sangat wajar negara-negara manapun melakukan ini. Nah, tadi saya koreksi dengan Pak Iqbal ya. Jadi ada tadi mengatakan di Undang-Undang 17 2023 itu sebetulnya sudah diatur jelas Mas Iqbal ya, bagaimana syarat dokter asing yang harus masuk ke Indonesia ya. Jadi kebutuhan itu harus jelas, harus ketat dan melalui institusi, tidak melalui suatu rumah sakit tertentu yang dibuka lebar, itu satu. Yang kedua harus ada melalui evaluasi kompetensi dan sekaligus juga uji kompetensi. Saya setuju tadi, Indonesia juga memperlakukan itu dan memang harus ketat karena kita tidak ingin mempertaruhkan rakyat kita dengan yang abal-abal, orang-orang yang tidak jelas kompetensi dan seterusnya. Jadi saya kira persyaratan itu tetap diberlakukan termasuk bahasa Mas Iqbal ya. Jadi ini juga kita mengharuskan ada bahasa yang memang harus mereka kuasai juga di kita. Dan tentu saja ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah akselerasi, karena kita kan angka kematian, angka kesakitan kan makin tinggi. Bayangkan tadi ada 6.000 yang harus kita selamatkan bayi di Indonesia, sementara kita kekurangan tenaga. Jadi kita membutuhkan akselerasi, percepatan itu. Sambil kita menunggu betul-betul kita memang siap secara nasional kebutuhan tenaga itu. Saya kira gitu Untuk Pak Iqbal ya. anggarannya seperti apa Pak Syahril? Kedepannya seperti apa nanti mereka akan dites ini kompetensi untuk pembayaran Gimana, gimana, gajinya, tunjangannya seperti apa nanti pembayarannya? Apakah membebani anggaran kita atau bagaimana? Ya, itu kan tetap membebani anggaran kepada institusi yang membutuhkan, yang mengajukan usulan itu ya. Ya, tapi tadi kan kita berbicara tentang persyaratan. Jadi jangan khawatir orang yang asing pun ke negara kita tidak serta-merta dengan sangat terbuka lebar, tapi kita juga harus membutuhkan itu dengan suatu kompetensi, ada uji kompetensi dan juga ada evaluasi kompetensi. Jadi kalau Baik. anggaran tadi dikembalikan masing-masing gitu Mas ya. Seperti halnya kemarin Kementerian Kesehatan itu meminta bantuan kepada tenaga dari Arab Saudi untuk operasi di Sumatera Utara dengan 30 bayi itu, ya, kita memang mereka memberikan gratis kepada kita. Tetapi ke depan bagi yang membutuhkan prosedur ini tentu saja pembiayaan harus menjadi perhitungan oleh institusi yang bersangkutan gitu. Baik, 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 Pak Syahril. Sudah jelas ya Pak Iqbal ya, sudah ada tadi dijelaskan soal perlu adanya uji kompetensi bagi dokter asing ini. Silakan Anda respon. Ya, saya kira memang dari pihak dokter sebenarnya tidak ada yang menolak ya secara letterleh menolak adanya dokter asing ini karena memang ini merupakan sebuah keniscayaan. Oke. Tetapi jangan sampai ada penjaringan kualitas itu yang terlewatkan. Oke. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa itu yang paling penting. Saya Ya. kira yang merupakan top of top dari semua isu yang ada itu adalah keselamatan masyarakat. Kita sebenarnya dokter Indonesia sama sekali tidak takut untuk bersaing dengan dokter asing dan saya yakin mereka memiliki kemampuan yang sangat baik ya. Barangkali kalau kita sediakan waktu untuk mencoba ke rumah sakit untuk melihat bagaimana teman-teman kita itu melakukan bedah toraks yang kadang-kadang sampai 16 jam sampai 18 jam, kita itu kan tiba pada kesimpulan bahwa memang dokter-dokter Indonesia memiliki tingkat kemampuan yang tidak kalah dengan dokter asing. Nah, tetapi jangan sampai ketika mereka datang ke Indonesia itu mereka memiliki privilege. Nah, ini saya sebutkan ini karena memang pasca keluarnya Undang-Undang 17 nomor 2023 itu ada Permenkes nomor 6 tahun 2023 itu yang menyebutkan hal itu. Bahwa tidak perlu ujian kompetensi. Kemudian mereka cukup memiliki portofolio. Persyaratannya itu ada 4. Jadi yang pertama mereka punya sertifikat, punya pengalaman selama minimal 5 tahun, bahkan di situ disebutkan bahasa Indonesia tidak perlu mereka ketahui. Nah, ini yang harus kita koreksi kalau menurut saya.
Iya. Kalau memang kita ingin mendatangkan dokter asing di Indonesia, mestinya kualitasnya mereka itu standarisasi, terstandar betul-betul, Baik, sesuai dengan standar yang ada pada kita. Jadi oke. bukan kita sekedar mendatangkan karena kita menganggap, oh tenaga dokter asing itu lebih hebat dari kita. Saya kira tidak ya. Hmm. Saya kira tidak. Saya Baik, kira baik, itu. baik, baik. Tidak ada yang merasa apa ya dianaktirikan begitu ya. Ada dokter lokal, ada dokter asing di tanah air ini. Pak Boleh Syahril, boleh tambah dikit, Mas? oh boleh boleh silakan singkat Jadi Pak sebelum saya nanti ke ya, pertanyaan terakhir. jadi Hmm. setuju Mas Iqbal. Jadi kita memang sama-sama menjaga bangsa ini, Pak ya. Jadi kita harus bertanggung jawab tentang ini. Jadi kami ingin menegaskan bahwa Undang-Undang 17 tahun 2023 ini menjamin ya. Jadi pengaturan tentang tenaga kerja asing, khususnya dokter ya. Itu harus ada pengaturan betul. Dan sebagai informasi untuk melakukan evaluasi kompetensi dan uji kompetensi itu dilakukan oleh kolegium mereka masing-masing. Jadi mereka diawasi. Jadi pokoknya tadi dokter spesialis bedah kardiovaskuler ya itu harus ada yang atur. Spesialis jantung juga mereka yang atur. Bukan diatur oleh Kementerian Kesehatan untuk profesinya. Oke. Nah sehingga jangan khawatir semua ini akan kita Baik. berlakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Dan kami ingin meyakinkan juga ya kami tidak akan memberikan suatu privilege khusus ya kepada mereka karena kita harus menjaga ini karena memang kebutuhan kita bukan untuk memberikan privilege pada mereka tapi memang kita membutuhkan layanan dari Baik, mereka baik. gitu Mas. Baik, Pak Syahril, silakan Anda respon juga. Ini kan menjadi polemik ya Pak ya. Ada yang bersuara keras dari FK Unair Surabaya. Ada Pak Budi Santoso, Dekan FK Unair, yang dipecat karena isunya bahwa menolak ya dengan adanya dokter asing ini setelah statement dari Pak Menkes, Pak Budi. Apakah ini ada kaitannya antara penolakan dokter asing dengan pemecatan Dekan FK Unair ini? Bisa Anda respon dari Kemenkes, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Kami sudah mengeluarkan press release ya, artinya pemberhentian Pak Dekan itu semuanya adalah kewenangan rumah tangganya rektor. Jadi Kementerian Kesehatan tidak mempunyai kewenangan sedikit pun, Oke. dan kami juga memberikan suatu statement, tidak ada Pak Menteri Kesehatan menghubungi, apalagi meminta kepada Pak Rektor agar dilakukan pemberhentian terhadap Pak Dekan. Nah Baik. mudah-mudahan semuanya tidak ada dikait-kaitkan dan kita akan tegak lurus untuk mengawal bangsa kita ini gitu Pak Iqbal ya kira-kira Ya, ya. ya. Sepakat ya Pak Iqbal ya, begitu ya. Terakhir Pak Iqbal, saya kasih waktu Anda untuk closing statement, silakan. Ya, saya kira yang paling penting bagi kita itu adalah kita menyadari bahwa memang kedatangan dokter asing ini merupakan keniscayaan. Tetapi sekali lagi penekanannya itu adalah keniscayaan bersyarat. Di mana-mana negara di seluruh dunia memang mereka menggunakan dokter asing. Tapi ada aturan yang sangat ketat, ada kebijakan yang sangat, ada seleksi yang sangat ketat yang membuat tidak semua dokter itu bisa masuk ke negara tersebut. Hanya dokter-dokter yang benar-benar high qualified, yang memiliki spesialisasi tertentu yang tidak dimiliki negara itu kita undang masuk ke sini. Itu saya kira yang paling penting. Baik, baik. Tidak ada juga privilege begitu ya Pak ya, diistimewakan di Indonesia betul. ini bagi dokter asing. Betul. Setelah Karena memang kenyataannya kita sendiri kalau kita keluar negeri, bekerja di luar negeri itu memang kita menjalani proses yang sangat ketat. baik, Bahkan banyak di antara teman-teman kita itu yang gagal karena prosesnya sangat ketat. Dan ini harus berlaku juga bagi dokter asing yang masuk ke Indonesia. ya tolong dicatat ya Pak Syahril ya, masukan dari Pak Iqbal ini cukup banyak informatif dan juga kritis terhadap dokter asing ini. Semoga menjadi catatan bagi Kementerian Kesehatan untuk kedatangan dokter asing ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Iqbal Mukhtar, Ketua Klaster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan PPIAKMI, dan juga Pak Muhammad Syahril, Jubir Kemenkes. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak berdua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam.